Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Masa depan adalah hal yang menarik bagi manusia. Rasa penasaran merupakan naluri yang telah dimiliki oleh seseorang. Rasa penasaran akan masa depan, karakter diri dan lain sebagainya menjadi hal yang menarik dan telah banyak menjadi perhatian sebagian manusia. Tentang nasib sial dan keberuntungan, tentang hari baik buruk dan lain sebagainya. Sehingga ramalan muncul sebagai salah satu upaya menjawab rasa ingin tahu seseorang dan bahkan digunakan sebagai dasar menentukan sesuatu. Padahal sahabat beriman, ramalan belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan validitasnya. Sedangkan sifat dari masa depan pun adalah gaib. Namun nyatanya banyak orang yang percaya ramalan sebagai landasan mereka dalam menilai dan melakukan tindakan. Dan ramalan telah muncul sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Sedangkan dalam Islam berbaik sangka kepada Allah SWT adalah sebaik-baiknya prasangka. Lalu bagaimanakah hukum Islam tentang mempercayai ramalan ini? Apakah kita akan berdosa? Kalian juga bertanya-tanya? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut masih percaya ramalan, ngeri kamu akan kena masalah ini jika percaya, versi dari Magenta Islam. Haramnya mempercayai ramalan. Mengusahakan keinginan dan kebutuhan memanglah hakikat dari hadirnya manusia ke dunia. Namun seringkali ambisi dalam pemenuhan tercapainya tujuan ini seringkali melampaui batas manusia sendiri. Manusia lalai dan tenggelam dalam nafsu duniawi, mengusahakan agar semua berjalan sesuai keinginan dan terhindar dari kerugian atau hal-hal yang dapat merusak tujuan mereka. Sehingga sahabat beriman, manusia sering merasa cemas tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berbagai cara dilakukan untuk mengobati rasa cemas dan penasaran mereka. Muncullah berbagai metode dalam membaca masa depan seorang manusia, dengan membaca tanda-tanda alam, ketergantungan pada benda-benda tertentu, hingga mengadakan ritual yang bersekutu dengan setan dan juga jin. Telah disampaikan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis tentang larangan mempercayai ramalan dan mengadakan ritual meramal. Kegiatan ini pun telah diperangi oleh nabi-nabi terdahulu karena mengandung unsur syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempercayai selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti terdapat dalam Quran surat Al-Jin ayat 26-27 yang artinya, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seseorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Ayat tersebut menjadi pedoman kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada yang dapat mengetahui rahasia masa depan kecuali orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala. Ini juga telah disampaikan dalam surat An-Naml ayat 65 yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dalam hadis Sahih riwayat Muslim nomor 537 diceritakan bahwa umat terdahulu yang memiliki kebiasaan untuk mendatangi tukang ramal dan Rasulullah melarang praktik tersebut. Ya Rasulullah, dulu kami banyak melakukan sesuatu di masa jahiliyah. Dulu kami biasa datang ke tukang ramal. Nabi bersabda, jangan datang ke dukun tukang ramal. Sehingga jumhur ulama sepakat bahwa haram hukumnya percaya dan bersandar pada ramalan. Selain adanya kemungkinan unsur kekufuran, sahabat beriman juga terdapat unsur kesyirikan. Hukum ini pun berlaku bagi yang ingin diramal, yang meramal, ataupun yang ikut membantu menyebarkan ramalan tersebut. Dan dari ayat yang telah dijelaskan tadi, dapat kita ketahui bahwa persekutuan dengan jin pun tidak menjamin kebenaran akan masa depan yang akan terjadi atas nasib ataupun peruntungan seorang manusia. Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah berusaha seoptimal mungkin dan berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Sudahkah kalian melakukannya? Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini.
Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ganjaran mempercayai ramalan. Dalam percaya ramalan yang bersifat abstrak dan tidak memiliki sumber hukum dan rujukan yang jelas terutama mengenai hal-hal gaib, maka jumhur ulama sepakat hukumnya adalah haram. Segala sesuatu yang haram, sahabat beriman, hukumnya memiliki ganjaran atas hal tersebut dan demikian besar, termasuk dalam mempercayai ramalan ini. Dalam hadis sahih Rasulullah yang berbunyi, barang siapa yang datang ke tukang ramal lalu mempercayai apa yang dikatakan, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Sungguh sia-sia ibadah seseorang apabila ia mempercayai ramalan gaib sehingga tidak akan diterima ibadahnya selama 40 hari. Hal demikian dikarenakan apabila seseorang telah percaya terhadap perkataan peramal, maka ia telah mengingkari syariat Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dan mendahului takdir Allah. Ia dijelaskan dalam hadis Ahmad dan perawi hadis lain dari Abu Hurairah yang artinya, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau peramal lalu dia percaya pada apa yang dikatakan, maka dia telah mengingkari kufur syariah Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Apabila seorang muslim datang kepada peramal dan ia mempercayainya, ia telah kufur kepada Allah, maka ganjaran yang akan diterimanya seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-10, di mana seseorang berkata bahwa ia beriman kepada Allah namun berdusta, menipu Allah. Sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih atas perbuatannya. Mempercayai ramalan juga beresiko mendekati syirik apabila telah ditunggangi oleh kepercayaan kepada selain Allah Ta'ala. Peringatan keras bagi seorang muslim yang mendekati perbuatan syirik seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Pada siapa yang persekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Bukankah sangat mengerikan, sahabat beriman? Ramalan ilmiah. Terdapat ramalan yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu ramalan ilmiah. Ramalan ilmiah adalah prediksi atau ramalan yang didasarkan dari perkiraan yang bersumber dari ilmu pengetahuan atau keilmuan. Ramalan ini diperbolehkan selama memiliki manfaat bagi kemaslahatan umat. Islam lekat dengan ilmu pengetahuan dan Allah telah memberikan perintah untuk mengikuti pengetahuan bukan hawa nafsu belaka, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 29. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Adapun contoh ramalan yang bersifat ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan, data dan penelitian antara lain yaitu ramalan cuaca, prediksi turunnya hujan, prediksi datangnya badai, prediksi terjadinya bencana, prediksi kelahiran bayi, prediksi keuangan dan lain sebagainya. Prediksi-prediksi ini menggunakan ilmu pengetahuan dan fakta ilmiah, sehingga sahabat beriman apabila digunakan sebagai ketentuan yang Allah berikan, maka akan memberikan manfaat umat manusia. Kepastian nasib dan peruntungan manusia telah lama menjadi perhatian yang menarik sejak dahulu kala. Masyarakat pun telah banyak mempercayai berbagai metode ramal untuk menentukan arah dan tujuan mereka dalam bertindak, agar bernasib baik, beruntung, terhindar dari sial, meraih jodoh dan lain sebagainya. Tidak sedikit yang minta diramal dan mempercayai ramalan tersebut, baik melalui bintang, arah angin, perhitungan hari atau bahkan dengan perantara manusia sekalipun. Seperti yang kita ketahui, masa depan adalah gaib. Itu berarti meramal sama artinya dengan mendahului takdir Allah Ta'ala. Padahal hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sajalah yang tahu tentang masa depan yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz, termasuk di dalamnya perihal takdir dan rezeki seorang manusia. Naudzubillahi min dzalik.
Semoga kita semua dijauhkan dan menghindarkan diri dari dosa dan ganjaran akibat mempercayai ramalan. Dan apabila kita pernah melakukannya, sahabat beriman, segeralah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.